Yes, welcome back with me, Joe Ryan. Thanks guys buat sudah mampir-mampir ke video ini. Kalian sudah mengklik, berarti kalian mau nonton video gue. Dan jangan lupa juga buat di-subscribe dulu maybe yang belum di-subscribe. Dan di video kali ini gue akan ngomongin soal gimana sih caranya menggunakan waktu 24 jam itu yang lebih produktif. Di sini gue akan sharing-sharing aja, tidak menggurui, dan semoga bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Welcome to Joe's YouTube channel. Ya, jadi kalian sering dengar gak sih, atau mungkin kalau gue sih sering banget dengar ketemu orang, teman-teman, dan gue pun dulu begitu, kayak suka menyalahkan waktu, kayak waktu itu kok cuma sedikit banget, kayak terus nggak punya terlalu banyak waktu. Terus juga kita juga tidak mau melakukan sesuatu karena jadi kayak kita suka mengadu dombakan waktu itu loh, kambing hitamkan waktu ya kan. Sedangkan semua manusia di dunia ini kan punya waktu yang sama, 24 jam satu hari. Contohnya ya kayak misalnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, The Rock, semua orang-orang sukses juga punya waktu 24 jam aja setiap harinya. Tapi kenapa mereka bisa sukses banget? Dan ada juga orang-orang yang benar-benar jomplang banget kehidupannya gitu. Ya kalau menurut gue itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan tepat, dan dengan bijaksana gitu. Karena gue juga dulu seperti itu, nggak apa-apa, it's okay, people change. Dan yang penting kan kita selalu mau berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi sekarang gue juga jauh lebih produktif, juga lebih semangat lagi, tidak males-malesan gitu. Jadi kan banyak juga orang-orang kan yang menghabiskan waktu berjam-jam main doang atau cuman bengong-bengong doang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau buat orang-orang yang sukses mereka yang tadi gue sebut-sebut itu, kayaknya hidup mereka kerja dari pagi sampai malam dan cuman istirahat beberapa jam doang. Jadi itu pilihan hidup, nggak apa-apa. Tapi mungkin di video ini gue mau share doang gimana caranya untuk memaksimalkan 24 jam waktu kita yang sudah diberikan Tuhan ini. Tapi disclaimer dulu, gue buat video ini bukan berarti menggurui, gue cuma mau sharing aja buat remind you guys, sama remind buat diri gue sendiri pastinya ya kan. Jadi don't judge me anyway. Yang paling setidaknya ada satu orang lah yang setelah nonton video ini menjadi berubah hidupnya, pola pikirnya. Amin. Oh ya, sama satu lagi, buat gue hidup going with the flow itu salah sih. Gak tau kalau menurut kalian gimana, coba boleh komen di bawah ini. Kalau menurut gue salah, itu termasuk salah satu mindset yang tidak produktif menurut gue gitu. Kayak kesannya tuh males, kayak pasnya udahlah hidup sudah ada ditentukan sama Tuhan, sudah ada takdirnya. Well, menurut gue nggak tahu takdir itu apa, tapi kalau buat gue hidup dan mati itu adalah takdir. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah pilihan gitu. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari proses yang kemarin kita sudah lakukan. Jadi menurut gua hidup going with the flow nggak bisa. Kita bahkan harus bisa melawan arus. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang melawan arus, yang tidak melakukan apa yang orang-orang lain umum lakukan gitu. Jadi mereka punya kemampuan dan juga punya kepekaan untuk memanfaatkan momentum, untuk mencari solusi melawan arus yang ada. Nah, langsung aja nih ya, kita ngomongin soal apa sih dalam 24 jam dalam satu hari itu, gimana caranya bikin hari kita tuh jauh lebih produktif. Di sini gue udah tulis ada 12 biar gue tidak lupa. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Itu gue kasih nomor 1 karena kalau kita tidak istirahat dengan cukup, pasti kita untuk melakukan hari itu akan nggak mungkin produktif. Orang kita ngantuk, ya kan, kita lemes, kita kurang energi. Kadang orang yang kurang tidur pasti bawaannya nggak enak moodnya satu harian. Jadi emang nomor 1 adalah istirahat yang cukup. Itu modal utama kita untuk melakukan aktivitas dalam waktu satu hari ke depan. Terus yang kedua adalah bikin plan atau schedule harian alias things to do. Kayak gue punya di tembok gue ada hari Senin sampai hari Minggu, itu kegiatan apa aja yang gue lakukan, kerjaan apa atau meeting apa. Dan dengan adanya plan itu memudahkan gue untuk gue bisa tahu, oh besok gue begini, nanti lusa begini, nanti hari ini gue akan kesini. Jadi semua itu jelas hidup gue dalam 1 minggu ke depan, apa aja yang gue lakukan, gue tahu. Dan ketika gue tahu ada waktu-waktu yang kosong, gue bisa masukkan hal-hal lain untuk mengembangkan diri gue, atau mungkin gue mau explore kerjaan gue atau bisnis gue gitu. Jadi kayak things to do itu perlu banget, bikin plan dan schedule harian tuh sangat penting. Itu yang bikin kita makin produktif. Dan yang ketiga adalah ketika sudah ada jadwal-jadwal semuanya itu, kadang-kadang kita suka menganyahkan waktu kayak aduh banyak banget sih yang harus gue lakukan. Terus kalau nggak kerjaan nambah lagi, mungkin yang kantoran dan lain sebagainya ya kan, belum selesai dikasih kerjaanin lagi.
Dia kerjanya mengeluh gitu karena menyalahkan waktu, tidak punya waktu yang sama. Nah, makanya tips yang ketiga adalah kita harus tentukan prioritas gitu. Jadi kita harus tahu nih goals kita apa. Jadi prioritas kita yang pertama tuh apa, yang kedua tuh apa. Jadi ketika banyak banget atau benar-benar numpuk banget nih hal yang kita harus lakukan, harus kerjakan, kita tahu mana yang nomor satu dulu, nomor dua, mana yang bisa di-delay sedikit, mana yang benar-benar ini udah kejar target banget, ini kejar tayang banget gitu. Jadi tentukan prioritas. Yang keempat adalah fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Jadi ketika sudah banyak hal, ini juga sering susah sih, dulu gue sempat susah banget ketika banyak banget hal ini itu, sampai sekarang sudah juga banyak banget dalam waktu bersamaan gue harus memikirkan ini. Jadi akhirnya kita nggak fokus gitu, nggak maksimal. Nah jadi kita fokus apa yang sedang kita kerjakan. Tentukan prioritas tadi, ketika kita sudah tahu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan keempat, dan seterusnya. Ketika kita melakukan satu persatu itu kita fokus. Kerjakan yang pertama, oke ini dulu, fokus dulu memikirkan hal ini. Kira-kira gue besok mau bikin konten ini, konsepnya begini, skripnya begini, atau gue mau ngundang siapa, atau apa, misalnya udah kelar nih, oke yang satu udah kelar nih, prioritas gue, udah fokus. Yang kedua, oke ini bisnis gue begini nih, gue mau buat konten, gue mau buat menu apa lagi ya, terus kayak gue buat promo apa lagi ya. Jadi gitu, jadi setiap poin yang sudah kita prioritaskan tadi, itu kita fokus satu persatu. Oke, itu yang keempat, fokus pada apa yang kita kerjakan. Yang kelima adalah finish it. Ini banyak yang miss nih, gitu. Karena kadang-kadang kita saking numpuk banget, banyak yang harus kita kerjakan. Kerjain ini belum kelar ditinggal, kerjain ini belum kelar ditinggal. Akhirnya apapun yang kita lakukan tidak pernah ada yang sampai tuntas. Sedangkan finish it itu sangat penting banget. Kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita sampai tuntas, itu baru hasilnya akan maksimal gitu. Dan itu yang juga dilakukan, gue yakin yang dilakukan oleh orang-orang sukses yang ada sekarang gitu. Mereka fokus sama satu hal, mereka tahu prioritasnya, dan mereka menyelesaikannya sampai tuntas, sampai mereka berhasil, baru mereka move ke kerjaan-kerjaan yang berikutnya. Ketika mereka gagal, mereka mencari solusinya lagi. Ini apa nih? Jadi bukannya gagal sekali, dua kali langsung ya udahlah. Jadi nggak sampai tuntas, langsung gampang menyerah gitu. Jadi menurut gue adalah finish it. Yang keenam adalah kasih limit waktu. Jadi ketika lu juga sedang mengusahakan sesuatu, lu terus berusaha, terus mencari solusi, tapi mungkin lu merasa kayak, kok gue nggak sukses ya di bidang ini ya, atau mungkin kok gue nggak dapet solusinya, nggak nemunya ya, gue harus gimana nih gitu. Tapi gue harus menyelesaikan ini dulu nih gitu, gue harus fokus sama yang ini dulu nih gitu. Nggak apa-apa, kasih limit waktu. Jadi limit waktu ini buat target lo. Ketika dalam limit waktu sudah mau limit waktunya yang lo kasih itu, atau yang lo kasih targetnya, dan lo masih belum bisa menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan yang lo punya, ya mungkin bisa jadi itu mungkin bukan bidang lo, atau emang kemampuan lo belum sampai sejauh itu kapasitasnya, dan lo harus melakukan kerjaan yang berikutnya. Jadi limit waktu, lo kasih limit itu juga sangat penting. Yang ketujuh adalah disiplin mengatur waktu. Nah ini juga sebetulnya penting banget ya. Misalnya kayak dalam seharian gue untuk melakukan berbagai kegiatan yang gue lakukan saat ini, kegiatan yang mobile, yang berbagai bidang yang berbeda-beda. Jadi gue perlu juga disiplin mengatur waktu. Kayak gue punya time arrangement, kayak di sini gue harus melakukan hal ini berapa jam kira-kira, terus pindah ke sini berapa lama, terus pindah ke sini berapa lama. Terus juga bisa dalam perjalanannya berapa lama. Jadi mengatur waktu sangat penting banget buat gue gitu. Jadi ketika kita sudah tahu kira-kira batasan waktu, atau misalnya kayak kurang lebih estimasi waktunya, itu akan buat kita juga lebih produktif lagi dalam menjalani sehari-harinya kita. Karena kita sudah punya plan itu tadi gitu. Dan yang ke-8 adalah luangkan waktu untuk olahraga. Ini penting banget. Selain untuk menjaga kesehatan kita, juga olahraga itu membuat badan kita tuh lebih fresh, lebih segar, lebih fit. Dan ketika kita fit, kita bisa banget menjalani kegiatan sehari-hari kita dengan penuh semangat dan antusias pastinya. Jangan lupa olahraga. Dan ke-9 adalah makan makanan yang tepat dan bernutrisi. Jangan asal makan doang, misalnya padat, sibuk banget, kadang suka skip makan, atau enggak kayak aduh udah mending asal makan apa gitu, makan sembarangan. No, karena ya kita harus menghargai tubuh kita, ya kan kita sudah bekerja keras, makan makananlah yang sehat, yang bernutrisi dan yang tepat gitu. Karena ketika kita makan makanan yang sehat dan juga sehat juga kan, akhirnya kan buat diri kita juga, diri kita jadi fit, kita juga bisa produktif melakukan kegiatan kita sehari-harinya pastinya. Dan yang ke-10 adalah ambil waktu untuk beristirahat. Ini juga penting. Bukan berarti kita hajar bleh terus ya badan kita. Kita harus ingat untuk beristirahat. Kita kalian capek atau lelah nggak apa-apa, nggak ada istirahat, nggak ada salahnya kok gitu. Atau mungkin di tengah-tengah
kesibukan kita ambil waktu misalnya 10-15 menit, kita take a deep breath, santai dulu, step back, terus ya bisa maybe ngopi. Kalau gue misalnya kalau lagi pusing, lagi capek banget, gue kadang-kadang kayak oke, gue mau ngopi dulu gitu, karena kopi kan bisa bangkitin mood lagi kan gitu, kayak gitu. Jadi ya itu setiap orang berbeda-beda. Carilah kalian ketika kalian istirahat dan untuk membalikan mood kalian lagi, itu kalian sukanya apa. Mungkin ada yang main game ya kan, nggak ada yang salahnya juga main game. Terus mungkin juga mau ngobrol-ngobrol sama temen atau nongkrong-nongkrong, silahkan gitu. Tapi yang pasti jangan lupa waktu untuk istirahat gitu ya. Dan yang ke berapa? 10 ya? 11. Jangan buang waktu di saat yang tidak produktif gitu. Misalnya, jangan buang waktu di saat yang tidak produktif. Nah, kalau yang di sini yang gue maksud adalah kalau kita hidup di Jakarta, traffic itu adalah waktu yang tidak produktif sekali, ya kan? Makanya sudah tahu waktu tidak produktif, kita harus gimana caranya membuat waktu itu menjadi produktif. Kalau gue, apalagi gue tinggalnya di Bekasi, kerjaan gue di Jakarta dan mobile. Satu hari bisa gue pindah 2-4 tempat gitu. Jadi banyak banget waktu yang tidak produktif buat gue di jalan, apalagi macet di Jakarta gitu. Jadi gue sangat memanfaatkan waktu ketika gue di jalan itu gimana caranya bisa produktif ya. Contohnya nonton video yang positif, podcast kan sangat membantu sekali sekarang, banyak info-info yang bisa kita dapatkan di situ juga ya kan. Jadi jangan di jalan kita cuman bengong doang, kayak yaudah pasrah sama kemacetan ibu kota Jakarta. Jangan begitu kan, itu sudah tahu tidak produktif, malah kita makin gak produktif lagi. Jadi gunakan waktu yang tidak produktif menjadi produktif. Atau mungkin kalian punya alat olahraga tuh yang buat di mobil, yang buat arms ya kan, sambil macam-macam sambil olahraga. buat ya kan, bisa juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Atau mungkin kalian bisa sambil coret-coret, mikirkan ide-ide berikutnya, atau cari solusi-solusi dari kerjaan-kerjaan yang masih harus lo kelarkan, harus lo cari solusinya. Jadi banyak hal banget yang bisa kita lakukan ketika di tengah kemacetan atau di tengah waktu-waktu yang tidak produktif itu. Itu yang 11. Dan yang terakhir, yang poin yang gue kasih di video kali ini adalah commit and passionate buat sukses. Itu penting banget. Makanya tadi gue bilang, gue sangat tidak setuju dengan apa itu namanya, yang hidup going with the flow. Karena buat gue itu orangnya tidak komit dan tidak passionate. Jadi kayak ya udahlah, gue terima aja apa yang ada di hidup gue, atau ini hidup gue kayaknya takdir ya emang harus gue begini, ya harus gue begitu kayak. Ini adalah it's all about mindset. Makanya next video gue akan ngomongin soal mindset yang harus kita hilangkan gitu ya. Jadi kita harus komit dan passionate untuk sukses. Kita harus yakinkan diri kita dulu kalau kita bisa sukses, dan kita bisa kalau kita mau untuk berusaha gitu. Jadi usaha itu tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal status ekonomi. Semua orang yang berusaha bisa sukses. Banyak contoh-contohnya orang-orang yang terlahir tidak kaya, yang sangat miskin, tapi tiba-tiba bisa sukses banget. Itu sudah banyak sekali contohnya, kayak tinggal YouTube aja banyak banget yang kayak begitu. Jadi commit and passionate itu juga kunci suksesnya. Itu dia 12 poin dari gue buat untuk hidup lebih produktif lagi pastinya. Kayak gitu ya. Untuk ini juga bisa berlaku buat yang kerja kantoran ataupun yang freelance, karena kan semua punya plus minusnya, semua punya tantangannya masing-masing. Jadi nggak ada alasan lo mah enak freelance, nggak juga. Freelance tuh jam kerjanya kadang-kadang jauh melebihi dari orang-orang kantoran. Jadi semua sama-sama aja. Kita bersyukur apa yang kita punya, lakukan dengan baik, dan manfaatkan semua yang ada di tangan kita ini, kita maksimalkan ya. So always be grateful, cause your best. Thank you so much for watching. Kalau ada tambahan poin yang mungkin boleh di share di bawah ini, atau kalau nggak setuju juga boleh di komen ini, jadi gue bisa belajar juga nanti. Thanks for watching guys. Bye-bye. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok. Bye.